Kalaupun Gelora protes, wajar. Wajar ya. Ya karena kalau PKS masuk, ya tentu ini menimbulkan situasi yang tidak nyaman bagi Partai Gelora. Pak Dosen Yusa, apa kabar? Sehat selalu Alhamdulillah ya? sehat Bang Amin. Nah, selain sibuk kegiatan mengajar, Ya. apa-apa saja kegiatan lainnya? Ya biasa Bang, melayani teman-teman wartawan, teman-teman media soal isu-isu politik. Wawancara, podcast ya. Sibuk ya? Setiap hari ya? Nah, sebagai dosen dan pemerhati politik, kita melihat konstelasi politik saat ini bahwa setelah Partai Nasdem dan PKB merapat, sinyal-sinyalnya PKS juga akan turut merapat. Tapi dilala Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq dan Fahri Hamzah itu protes, tak menginginkan PKS bergabung dalam koalisi kabinet Prabowo. Bagaimana Anda melihat ini? Ya memang menarik ya. Ternyata PKS genit juga ingin merapat ke koalisinya Pak Prabowo Gibran. Nah inilah problemnya ketika pemilu yang merupakan ajang kompetisi antar para capres. Ya kalau kompetisi kan konsekuensinya cuma dua, menang atau kalah. Baik ya. Nah kalau yang menang tentu mereka akan siap, sudah pasti. Tapi yang kalah ini yang kita masih pertanyakan. Nah yang kalah mestinya tetap konsisten di luar dong. Jangan semuanya mau masuk. Nah, kalau semua mau masuk, ya untuk apa kompetisi? Untuk apa pemilu? Mending nggak usah ada pemilu. Nah, kira-kira begitulah Gambarannya. bahasa kritik kita terhadap potret kehidupan partai politik hari ini yang penuh dengan nuansa pragmatisme. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya, kenapa PKS ingin bergabung? Ya tentu pilihannya akan lebih strategik kalau PKS berada di dalam pemerintah daripada berada di luar, karena berada di dalam automatically dia akan punya aksesibilitas yang lebih terhadap sumber daya ekonomi dan politik, karena mereka partai-partai ini juga punya kepentingan untuk menghidupi partainya ke depan. Nah, yang menarik begitu PKS melimpar sinyal untuk merapat ke Pak Prabowo Gibran, ditentang sama Partai Gelora. Nah ini yang bisa kita baca adalah adanya pertarungan lanjutan di internal gerbong besar PKS dulunya, dan sekarang pecah, ada faksi Gelora dan PKS masih bertahan. Nah meskipun Partai Gelora tidak lolos parliamentary threshold 4%, tapi paling enggak sikap politik Gelora sudah ditunjukkan di awal, berkomitmen untuk membantu Pak Prabowo Gibran dengan tokoh-tokoh Gelora yang kita lihat kan, ada Bang Fahri Hamzah, ada Pak Anies Mata dan sebagainya kan. Nah, saya kira kalaupun Gelora protes, wajar. Wajar ya. Ya karena kalau PKS masuk, ya tentu ini menimbulkan situasi yang tidak nyaman bagi Partai Gelora kalau dua-duanya berada di dalam. Jadi kalau pertanyaannya seberapa efektif PKS masuk, menurut saya kalaupun PKS di luar dengan tambahan dukungan Nasdem dan PKB sudah lebih dari cukup bagi Pak Prabowo Gibran untuk menjaga stabilitas politik. Nah, kalau semua diborong masuk ke pemerintahan, ini juga beresiko karena akan memunculkan potensi lahirnya, ya kalau idenya Prof. Supomo dulu kan negara kekeluargaan, sementara kita sudah menganut demokrasi yang mengandekan adanya oposisi. Jadi boleh dikatakan kalau tanpa oposisi ya demokrasi akan pincang, demokrasi tidak akan sehat. Makanya kita berharap PKS sendiri pun harus konsisten berada di luar. Pertanyaan selanjutnya nih, seberapa penting PKS ini di mata Prabowo dan timnya ya, intinya untuk diajak bergabung, atau Prabowo lebih memilih PKS atau Gelora? Ya kalau Gelora sudah pasti ya, sudah pasti akan bersama gerbong Pak Prabowo Gibran. Nah sekarang PKS adalah representasi dari partai politik Islam yang oleh banyak pihak disebut
mewakili faksi Islam kanan atau Islam perkotaan, Islam konservatif dalam tanda kutip. Nah, tanpa PKS pun saya kira tingkat penerimaan Pak Prabowo, dukungan Pak Prabowo itu terkait dengan dukungan kelompok Islam itu juga bukan hanya kelompok Islam tradisional, dalam hal ini keluarga besar Nahdien NU, tetapi juga Islam perkotaan juga mudah menerima Pak Prabowo. Nah, pengalaman Pilpres 2014, 2019 kan Pak Prabowo relatif bisa diterima di seluruh faksi kelompok Muslim atau Islam. Jadi tanpa dukungan PKS pun saya kira tidak terlalu berisiko bagi Pak Prabowo Gibran kan. Jadi sekali lagi kalau masuknya PKS kita tempatkan dalam konteks supaya Pak Prabowo mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islam perkotaan. Saya kira tanpa PKS gabung pun tingkat penerimaan Pak Prabowo di kalangan Islam perkotaan sudah cukup kuat. Jadi dengan gambaran-gambaran pengamat seperti Anda ya, tentu juga adanya penolakan keras dari Partai Gelora sendiri. Apa kira-kira sikap Pak Prabowo? Lebih memilih mana dia? Ya, kita lihat kemarin ya, waktu PKS mengadakan halal bihalal. Ya, harapannya kan Pak Prabowo datang. Ternyata Pak Prabowo belum bisa hadir kan, karena ada cara tertentu. Nah, saya kira ini sinyal kan, bahwa Pak Prabowo belum firm atau masih dalam pertimbangan. Ya, mempertimbangkan layak atau tidak kalau PKS bergabung. Nah, kalau dihadapkan pada pilihan apakah Gelora dan PKS, ya meskipun Gelora tidak mendapatkan kursi, saya kira Gelora akan sudah menunjukkan komitmennya, dan Pak Prabowo saya kira akan menghargai perjuangan dan jerih payah Gelora dalam perjuangan di Pilpres kemarin. Jadi ketidakhadiran Pak Prabowo di halal bihalal kemarin saya kira menunjukkan atau menjadi sinyal bahwa Pak Prabowo masih atau sedang mempertimbangkan. Kalau Pak Prabowo sure dengan PKS, saya rasa Pak Prabowo tidak datang, pasti datang. Pasti datang. Dan sifat Pak Prabowo ini lebih menghargai kawan daripada suatu kepentingan. Ya kan tentu sesaat. Pak Prabowo harus menjaga dong perasaan Gelora kan. Gelora ya. Dan kita juga lebih bersama Gelora kan begitu kira-kira ya. Karena Gelora itu dari awal sudah mendukung ya. Pertemanan mereka sejak lama. Perkiraan Anda berapa partai yang di luar pemerintah? Ya, sekarang partai di 01 dan 03 yang sudah punya signal kuat merapatkan PKB dan Nasdem, dan dua-duanya mendapatkan respon positif dari Pak Prabowo. Nah, memang hitung-hitungan di atas kertas Pak Prabowo Gibran ini tetap membutuhkan tambahan dukungan, karena kalau hanya mengandalkan 4 partai yang punya kursi di parlemen kan kurang dari 50%. Artinya akan muncul resiko di mana stabilitas politik bisa jadi akan tidak stabil. Nah, sementara dukungan parlemen sangat diperlukan untuk mengefektifkan program-program pemerintahan ke depan. Makanya agresivitas Pak Prabowo dalam berburu tambahan dukungan dari partai-partai yang kalah Pilpres ini menjadi sangat relevan dan penting. Nah, cuma problemnya kalau diborong semua masuk, ya tentu ini juga berisiko juga bagi berjalannya kehidupan demokrasi ke depan. Jadi kita membayangkan DPR ke depan ya akan mandul, tidak bisa kita letakkan sebagai alat kontrol pemerintah, sementara demokrasi kan mengandekan adanya mekanisme check and balances atau alat kontrol yang kuat dari parlemen supaya ada yang mengawasi berjalannya kekuasaan. Nah, kalau kita melihat memang gaya kepemimpinan politik Pak Prabowo kan hampir mirip dengan Pak Jokowi dalam hal bagaimana mengajak semua komponen bangsa untuk sama-sama membangun negara ini ke depan. Nah, cuma tadi ya, catatan pentingnya adalah kalau semua diborong masuk ke pemerintahan, pertanyaan paling fundamental dan mendasar adalah untuk apa kompetisi dalam pemilu, sementara konsekuensi dari pertarungan pemilu hanya ada 2, menang atau kalah. Ada harus ditinggalkan juga ya, oposisi ya. Artinya yang kalah ini tetap harus dengan besar hati tetap berada di luar. Saya kira kalau pilihan PDIP dan PKS tetap menjadi oposisi, ini tidak kalah terhormat kok. Oke. Karena PDIP sendiri
saat memainkan peran sebagai oposisi kan ternyata dalam perjalanannya berhasil menikmati berkah elektoral dan bisa menang pemilu di 2014 kan. Tidak ada masalah ya. Saya kira tidak Jadi ada masalah. estimasi Pak Yusak ini ada dua partai lah yang akan ditinggalkan, PDI dan PKS ya. Kemungkinan begitu, meskipun PKS sudah berulang kali memberikan sinyal ingin merapat, tapi kan mendapat penentangan, penolakan. Nah, selain konsekuensi tadi membuat suasana kebatinan Gelora yang tidak happy kalau PKS gabung, ya tentu ini kalau PKS gabung juga akan menimbulkan luka terhadap para pendukung PKS, termasuk pendukungnya Pak Anies Baswedan yang terasosiasi ke PKS. Bagaimanapun mereka kan kemarin dalam pertarungan pilpres ya, saya kira kan narasi ideologi yang dikembangkan mereka kan cenderung agresif menyerang Pak Prabowo. Sekarang kalau melihat PKS gabung ke sana kan justru menimbulkan luka mendalam bagi para pendukung Pak Anies dan PKS. Jadi bisa diambil kesimpulan jika PKS bergabung, Gelora ngambek ya. Kira-kira begitulah.